Bisnis agama merupakan cara cepat bagi sebagian kalangan untuk mendapatkan uang dan harta. Banyaknya pengikut atau jamaah, seakan-akan menjadi investasi yang tidak akan habis untuk mendulang cuan. Misalnya saja, air mineral yang awalnya harganya Rp2.000, bisa dengan mudah dijual menjadi ratusan ribu rupiah. Atau bisa juga dengan memasang kotak infak di tempat-tempat yang dianggap keramat dan berkah. Semakin banyak jamaah, maka semakin banyak pula amplop dan uang yang didapat. Melihat potensi besar ini, banyak oknum-oknum yang memanfaatkannya dengan membuat aliran aneh. Mengherankannya, banyak orang-orang awam yang mau bergabung dengan aliran sesat ini. Anehnya lagi, cara ibadah mereka sangat aneh dan di luar akal. Menurut Majelis Ulama Indonesia Januari tahun 2024, Indonesia kini tengah dikepung aliran sesat yang melaksanakan praktek terselubung secara diam-diam. Berikut daftar beberapa aliran sesat yang muncul di Indonesia. Aliran sesat hakikinya hakiki merupakan aliran sesat yang muncul di Makassar, Sulawesi Selatan. Aliran sesat ini dipimpin oleh seorang pria bernama Pak Yoga. Ia mengaku bahwa dirinya sudah pernah bertemu dengan Allah dan Nabi. Orang-orang di sekitarnya pun semakin geger. Menurut aliran ini, rukun iman dalam Islam itu ada 13. Selain itu, aliran sesat ini juga memberikan jaminan masuk surga bagi para pengikutnya dengan memberikan sejumlah uang. Kemudian yang mengherankannya lagi, haji menurut aliran ini tidak harus ke Mekkah, melainkan haji di Makassar juga tetap sah dan diterima. Hal ini sangat jelas menyalahi rukun Islam yang telah digariskan oleh syariah Islam yang benar. Tidak hanya itu, aliran ini juga melaksanakan sholat dengan niat yang berbeda. Niat sholat juga bertentangan dengan ajaran Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Jadi, aliran ini jelas menyalahi ajaran agama yang disepakati para ulama. Pemimpin aliran ini juga mengaku memiliki mukjizat dan kelebihan yang luar biasa. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan keberkahan darinya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Makassar meminta agar aliran hakikinya hakiki ini di-stop sembari akan dilakukan pembinaan. Pihaknya juga mengancam akan mengeluarkan fatwa haram jika penganutnya kekeh melanjutkan ajaran yang sudah ditetapkan sesat itu. Selain aliran sesat, bisnis kuburan di Indonesia memang sangat menjanjikan. Di tahun 2024 ini telah ditemukan banyak sekali makam-makam palsu yang dianggap keramat bahkan cucu Nabi Muhammad. Anehnya, makam-makam ini muncul secara misterius dan tiba-tiba dibangun menjadi tempat ziarah yang dipenuhi kotak infak. Ada juga makam-makam lama yang tiba-tiba disulap jadi makam wali atau habib. Setidaknya, ada puluhan makam-makam palsu di Indonesia yang berhasil ditemukan dan dibongkar. Modus pembuatan makam-makam palsu ini diantaranya adalah, yaitu untuk menarik jamaah agar mau berziarah ke makam itu dan menyumbang uang infak. Dari sinilah bisnis agama dimulai. Ziarah yang awalnya adalah suatu ibadah yang disunahkan Nabi, kini berubah menjadi bisnis dan mesin uang oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Desa Ngalian Wonosobo, Jawa Tengah misalnya, puluhan makam dibongkar oleh masyarakat. Padahal, area lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi ini tidak pernah tercatat sebagai tempat pemakaman. Sementara itu menurut hasil kajian, tidak ada bukti tertulis atau sejarah yang mendukung klaim bahwa 78 makam ini adalah makam wali atau ulama. Hal itu hanya pernyataan sekelompok orang saja yang ingin mencari keuntungan. Selain itu, aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan muncul di Jawa Timur. Ajaran yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini dilakukan hanya demi viral dan mendapatkan cuan dari konten gilanya. Video yang menarasikan jika suami istri boleh tukar pasangan ini awalnya viral di media sosial. Belakangan diketahui, video itu dibuat oleh Gus Samsudin. Polisi menyebut bahwa Samsudin membuat video tersebut sebagai konten belaka. Dalam video itu terlihat, ada lelaki yang berpakaian seperti kiai lengkap dengan sorban dan perempuan bercadar. Dalam tayangan video itu, si lelaki mengatakan boleh hukumnya pasangan suami istri bertukar pasangan. Syaratnya, jika satu sama lain terdapat rasa saling suka. Atas perbuatannya, Samsudin lantas ditahan dan dijadikan tersangka oleh penyidik siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim menyatakan, bahwa alasan melakukan penjemputan paksa itu karena adanya kekhawatiran bahwa yang bersangkutan nantinya melarikan diri atau menghambat penyidikan. Samsudin ini adalah seorang paranormal yang penampilannya seperti Gus atau Ustadz. Ia adalah seorang pemimpin dan pendiri Padepokan Nur Zat Sejati. Padepokannya selalu ramai dikunjungi setiap hari oleh orang-orang yang ingin berobat. Ia juga sering membagikan video aksinya mengobati pasien, membersihkan rumah dari gangguan setan, dan membongkar praktik dukun di kanal YouTube-nya. Selain itu, ada banyak aliran sesat yang pernah ada di Indonesia. Aliran sesat Tarekat Tajul Halwatiyah Syekh Yusuf Gowa adalah aliran yang didirikan oleh Puang Lalang pada tanggal 9 bulan September tahun 1999 silam. Aliran ini sudah eksis selama 20 tahun dan dibubarkan pada tahun 2019.
Aliran ini dianggap menyebarkan ajaran Islam secara sesat karena Puang Lalang mengangkat dirinya sebagai Rasul. Selain itu, terdapat aturan iuran wajib untuk membeli tiket surga sebesar Rp10.000 hingga Rp50.000. Puang Lalang juga mengklaim dirinya bisa memanjangkan umur pengikutnya hingga 15 tahun ke depan. Selain itu, modus pelaku menyebarkan aliran sesat dan menyesatkan ini dengan cara melakukan bayat, mendoktrin pengikutnya lalu menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Pihak polisi mengidentifikasi adanya motif upaya mendapatkan keuntungan yang dilakukan Puang Lalang dengan cara jual beli tiket surga dengan harga murah. Tak hanya itu, pengikut ajaran ini diwajibkan membayar zakat. Zakat itu dihitung berdasarkan berat badan pengikut. Dana yang terkumpul rupanya dikelola sendiri oleh Puang Lalang alias Maha Guru itu. Majelis Ulama Indonesia lantas mencap aliran ini sebagai aliran sesat. Di antara ajaran Puang Lalang adalah, yaitu mengakui adanya Allah Pencipta, Allah Mama, Allah Bapa, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan dan Allah Nafsu. Lalu, ada juga kitab suci Al-Quran yang dimodifikasi. Kemudian adanya pemelesetan ayat suci Al-Quran, lalu mengakui Puang sebagai Maha Guru dan Rasul. Aliran ini meyakini, bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam Al-Quran. Mereka juga meyakini bahwa manusia apabila sudah meninggal dunia, maka ia akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan yang sebenarnya. Selain aliran sesat itu, aliran kerajaan ubur-ubur di tahun 2018 juga sempat bikin heboh warga Serang Banten dan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Pasalnya, pendiri aliran sesat ini merupakan pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah, serta pemimpinnya bernama Nur Halim. Aliran ini menganggap, bahwa Ka'bah bukanlah merupakan arah kiblat umat Islam, melainkan tempat penyembahan berhala. Mereka juga mengatakan, bahwa Allah memiliki makam dan Nabi Muhammad memiliki jenis kelamin wanita. Aliran ini sungguh meresahkan umat Islam. Selain itu, Aisyah sang pendiri kerajaan ubur-ubur ini juga menganggap, bahwa dirinya adalah jelmaan dari sosok Ratu Nyi Roro Kidul yang mengakui Al-Quran dan Allah namun menganut agama bernama Sunda Wiwitan. Selain itu, ia juga mengaku bisa mengambil uang dari berbagai lintas negara melalui akses bank-bank. Di luar negeri, aliran ini mengadakan pertemuan setiap hari Kamis malam hingga Jumat dini hari. Mendapati penyimpangan ini, MUI Kota Serang kemudian memutuskan fatwa sesat kepada kelompok penganut aliran ini pada tahun 2018. Selanjutnya, aliran sesat Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara adalah aliran yang didirikan oleh Ahmad Musadek. Aliran ini berasal dari Kabupaten Mempawah Timur Kalimantan Barat. Isi ajaran ini diantaranya adalah, yaitu menggabungkan ajaran agama Samawi diantaranya ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Ahmad Musadek sang pendiri juga mengaku, bahwa dirinya adalah Mesis dan Nabi baru yang bernama Al-Masih Al-Maud. Ajaran Gerakan Fajar Nusantara ini meneruskan ajaran sebelumnya yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Beberapa ajaran menyimpang dari Gavatar adalah, yaitu menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu dan menggantinya dengan sholat malam serta sholat ketika matahari terbit dan tenggelam. Kemudian, ajaran ini juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan puasa wajib, dan membayar nominal tertentu pada Ahmad Musadek agar bisa menebus dosa. Ajaran Gerakan Gavatar ini telah menyebar luas yang terdiri dari 34 dewan pimpinan daerah yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena aliran ini meresahkan, maka MUI menyatakan aliran ini sesat pada tahun 2016. Selanjutnya, aliran Hakekok Balakasuta adalah ajaran sesat yang baru-baru ini ramai diberitakan pada bulan Maret tahun 2021. Aliran ini diketahui viral melakukan ritual mandi bersama secara telanjang bugil di Pandeglang, Banten. Ternyata, aliran Bakekok sudah muncul di Pandeglang sejak tahun 2009 serta mengadopsi ajaran Hakekok peninggalan almarhum Abah Edi untuk diteruskan oleh Arya dengan ajaran Balakasuta pimpinan Abah Surya Lowongkolot. MUI lantas mengeluarkan fatwa sesat aliran ini karena telah menyimpang dari syariat Islam. Selain itu, masih ada banyak aliran menyimpang lainnya yang pernah ada di Indonesia bahkan masih eksis hingga saat ini secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya seperti Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmadiyah Qadian dan lain-lain. MUI bahkan pernah mencatat, bahwa telah ada lebih dari 300 aliran kepercayaan sesat yang ada di Indonesia sejak tahun 1995 sampai saat ini. Namun, aliran itu umumnya akan muncul lalu menghilang lagi dengan memakai nama yang berbeda-beda. Maka, mari kita sebagai umat Islam harus terus berhati-hati agar tidak terjerumus kepada aliran sesat dan menyimpang di akhir zaman ini.